إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وثم إلى حضرة الرسول في الفقيه الكتاب الأخبار للإمام الشيخ أبو زكريا النووي الشيعي الشافعي رحمه الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Bab makanan. Bab makanan enak. Gul. Makan. Rawaini bi Sahih Bukhari wa Muslim, diriwayatkan dalam Sahih Muslim atau Sahihain. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, na'ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'aman qaffaq. Tidak pernah sekali-sekali pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghina makanan. Jangan menghina makanan. Istirahu akalah, kalau saja baginda itu suka, maka dimakan oleh baginda. Wa in karihah, tarokkah, kalau enggak suka tinggalin, enggak ngomong apa-apa, gitu. Jangan dihina, jangan dihina. Wa fi riwayat Muslim, dalam riwayat Muslim teksnya berbunyi wa illam yastahi sakata. Kalau baginda enggak suka, maka baginda diam aja. Ya, kalau yang tadi baginda tarokan, artinya baginda tinggalin itu makanan, atau baginda diam aja, nggak ngomong apa-apa. Rawaina bi sunannya Abi Dawud wa Tirmidzi wa Ibnu Majah. Al-Hul as-sahibi daripada Hul sahabat radhiyallahu anhu. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sa'alahu rajul. Aku mendengar Rasulullah SAW bertanya kepada seorang lelaki, Inna minat ta'ama, sesungguhnya daripada makanan, ta'aman atahraju min, ada makanan yang aku gak suka. Faqal, maka ditanya oleh baginda Rasulullah SAW, la yatahalla jannah fi sadari, jangan kalian menganggap, kalau aku nggak suka begitu ya, jangan kalian terbersit di dalam hati kalian itu sayun dorota bihin nasraniyah, seperti aku ini seperti orang-orang Nasrani gitu, yang nggak suka makan ini, nggak suka makan itu, nggak suka ini, nggak suka itu, akhirnya makan yang ini, makan yang itu, begitu. Atau makan semuanya dimakan. Jangan sampai aku disamakan dengan orang Nasrani, kata baginda Rasulullah SAW. Kultu. Maka huluk ini, ini ada huluk namanya, sahabat dari baginda Rasulullah. Ini kepalanya botak, makanya dinamakan huluk. Kepalanya botak tanpa rambut. Pada suatu ketika itu ada satu riwayat, jadi pegang palanya baginda Rasulullah. Segalanya berkurang tuh. Masya Allah. Ente nggak punya jenggot, kalau ada baginda dipegang lu aja. Ini baginda Rasul. Allah salli ala sayyidina Muhammad. Ya Rasulullah. Samina Sunan Abi Dawud wa ghairihi, dalam Sunan Abi Dawud dan yang lainnya. Warwaina bi Sahih Bukhari wa Muslim, dalam Sahih Bukhari dan Muslim, ana Khalid bin Walid
daripada Sayyidina Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Siapa Sayyidina Khalid bin Walid? Dia siapa? Perannya apa? Panglima. Panglima tempur. Iya benar, dia julukannya adalah pedangnya Allah yang terpulus. Begitu. Jadi panglima besar Sayyidina Khalid bin Walid tanpa kalah. Seumur hidup nggak pernah kalah. Di hadis dob tentang hadis dob itu artinya biawak. Ya, biawak. Lama qadamuhu masyawiyah ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika ditawarkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihidangkan atau diajukan begitu ya, diantarkan begitu pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahwa Rasulullah SAW bihadi, maka disambut oleh baginda Rasulullah SAW dengan tangannya. Jadi baginda Rasulullah mau ngambil, ya, ditawarin baginda, tangannya udah menjulur, begitu. Dia mau ngambil itu, masawiyah itu artinya daging bakar. Daging bakar enak ya pasti. Baginda udah. Jadi di suatu ketika dalam perjalanan begitu. Maka sahabatnya yang pada waktu berkata itu berkata kepada baginda Rasulullah, buat ya Rasulullah, itu biawak ya Rasulullah. Jadi itu daging biawak. Warafa'a Rasulullah SAW jadah. Maka Rasulullah SAW angkatnya tangannya, nggak jadi. Tadinya mau ngambil, dibilang itu daging biawak, diangkat lagi. Maka baginda Rasulullah SAW. Waqala Khalid, maka bertanya Sayyidina Khalid, haram dob ya Rasulullah, apakah engkau mengharamkan biawak ya Rasulullah? Gol berkata baginda, lah tidak. Walakinnahu lam yakun bi ardi qaumi. Akan tetapi hanya saja binatang ini enggak ada di negeri kaumku. Artinya di Madinah dan Mekah enggak ada. Begitu. Jadi biawak itu haram. Jadi bagi Rasulullah bilang binatang ini nggak ada di mana, di Mekah dan Madinah. Fa'ajiluni a'afu, maka aku menghindarinya. Jadi enggak haram, cuman baginda nggak mau aja. Begitu, baginda nggak mau, nggak dicela sama baginda, nggak dicela nggak apa, udah nggak mau aja. Nah begini. Kenapa Rasulullah enggak mengharamkan dan membiarkan saja prajurit-prajurit makan biawak? Seandainya baginda bilang haram, maka kasihan untuk prajurit sekarang tuh. Kalau lagi di hutan, ya, yang ada binatang yang ketemu dimakan, akhirnya nggak bisa makan. Di hutan kan binatang begitu semua yang ada, ya. Binatang liar, binatang yang keras-keras, binatang yang serem-serem, ya kan? Ya kalau baginda bilang haram, ya kita makan apa? Dari ayam susah di hutan, ya kan? Dari kambing, kambing ya nggak ada. Ada kambing munculnya malam-malam, nggak bisa kan? Iya, sudah makanya gitu. Tapi itu dalam keadaan darurat aja, ya. Dan jangan menjadi makanan yang utama, ya. Jadi makanan utama. Kalau buat obat gimana? Kalau buat obat, kalau udah nggak ada obat yang lain boleh, ya. Kalau udah nggak ada obat yang lain, tapi jangan juga babi yang dimakan. Babi tetap aja babi nggak boleh, ya. Babi tetap aja babi nggak boleh. Karena apa? Karena ada apa tadi? Enggak. Kalau Allah udah larang udah. Karena umat Islam itu menghindar atau nggak makan sesuatu dikarenakan taat. Nah itu. Jangan dirinci lagi. Oh, ada cacing nih karena penyakit, karena ini itu nggak boleh aja. Nggak boleh aja. Jadi selesai. Kalau harus saya cuma taat doang kok sama Allah dan Rasulnya. Kalau Rasul nggak suka itu udah kita nggak ini. Begitu saudara. Jadi biawak itu nggak haram. Yang haram itu apa? Wanita yang belum dinikahi.
Kalau dinikahi halalan thayyiban mubarakan dan berkah di dalamnya. Maka segera deh nikah. Besok hadir ya, besok hadir. Wah ente mana ente aneh gimana? Lanjutnya, riwayat Sahih Muslim an Jabir dalam Sahih Muslim bahwasanya Jabir radhiyallahu anhu sahabat ada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam za'alu ahlahu al-qudama. Baginda suatu ketika itu meminta kepada keluarganya lauk pauk. Kalau lauk doang dari ikan, lauk pauk artinya makanan pendamping gitu ya. Faqalu, maka dijawab oleh keluarga beliau, istrinya, ya, ma indana illa khal. Kami gak punya apa-apa kecuali cuka. Khal itu cuka. Pada alihi, maka baginda Rasulullah SAW memohon itu cukanya, siniin gitu. Faja'ala ya'kulu minhu, maka jadilah baginda Rasulullah makan pakai cuka. Makan roti pakai cuka. Oleh makan. Fayaqul, maka baginda sambil makan sambil bilang, ya, mengatakan nikmal udumu khal, nikmal udumu khal. Dua kali baginda ngomong gitu. Artinya apa? Senikmat-nikmatnya lauk pauk adalah cuka. Senikmat-nikmatnya lauk pauk adalah cuka. Makanya sebaik-baiknya rumah orang muslim, orang mukmin yang ada cuka di dalam rumahnya, seperti baginda Rasulullah SAW. Cuka apa sih? Pak Haji, apa cuka yang itu? Bisa jadi cuka yang itu. Tapi cukanya, cuka anggur, yang kalau difermentasi jadi cuka. Kalau dilamain jadilah anggur amer gitu. Tapi sebelum jadi amer jadi cuka dulu. Tapi niatnya kalau itu bikin cuka, jangan bikin amer. Kalau bikin amer biarpun jadi cuka haram. Ini lagi anggur dikotopin, diapain kan, dikasih ragi, terus airnya keluar gitu ya, airnya diimbuk ya, dinenepin, terus niatnya kita mau bikin amer. Terus kata yang gini itu baru jadi cuka tuh, kata orang lain ini, sini makan pakai colek pakai roti seperti baginda Rasulullah haram. Aduh itu cukanya, karena apa? Niatnya bikin amer. Kalau niatnya bikin cuka nggak haram. Itu niatnya bikin cuka nggak haram, begitu ya. Jadi siapa yang masih suka amer? Amer apa artinya? Anak merana, masya Allah. Red wine, ya, red wine. Ada lagunya tuh, nyanyi jangan. Riwayat Nabi Sahih Muslim, suka. Kan Abi Hurairah daripada Abi Hurairah berkata, radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah SAW, berkata baginda Rasulullah SAW, idza du'iya ahadukum, ketika ada orang yang undang kalian, fal yujib, maka penuhi undangannya. Fa in kana sha'iman fal yusalli, kalau kamu lagi puasa ya diundang makan nih, maka datang aja, terus ada makanan, kita lagi puasa, doain supaya orang yang hadir makanan itu dapat berkah, dapat rahmat, dapat ampunan. Fal yusalli, doain tuh orang yang ngasih, ya doain. Kok nggak dimakan? Makan itu. Saya lagi puasa, bilang boleh itu. Terus wa in kana muftiran, kalau enggak puasa atau waktunya udah buka, kalian makan tuh. Gitu. Kalau lagi kayak puasa diundang datang makan.
Tapi kalau kita melihat siapa dulu yang undang datang makan, nggak taunya berdiri cari ikan, masih makan, tanya dulu ya kan. Cari ikan sih enak ya. Yang depan ini namanya nih. Jadi suka yang mencari ikan, Pak. Siapa? Pak suka yang mencari ikan. Ayah mencari ikan, ayah mencari ikan suka lah. Kami mencari ikan ya, masya Allah, tabarakallah. Rawaina bi kitab Ibnu Sirin wa ghairu dalam kitab Ibnu Sirin lainnya qala fi wa in kana muhtiran falyakul. Kalau seandainya kalian sedang berbuka lagi gak puasa maka makanlah. Wa in kana sha'iman da'anahu bi barokah. Kalau lagi puasa maka doain supaya dia orang itu mendapatkan keberkahan. Rawaina bi sahih Bukhari wal Muslim, dalam riwayat sahih Bukhari dan Muslim an Abi Mas'ud Al-Ansari qala da'a rajulun an-nabi sallallahu alaihi wasallam li ta'amin. Ada seorang lelaki mengundang Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk makan. Ya, mengundang makan. Sona'ahu lahu khamisa. Maka berserta pula dengan Nabi itu 5 orang. Diundang juga nih, ya 5 orang sahabat Nabi. Ketika Nabi jalan, fataba'ahu rajul, maka ikutnya ada orang lain ikut. Nah, Nabi sama 5-nya udah jalan, tentu ada orang yang ikut lagi ikut. Ya, ikut jadi 7 orang tuh. 7 orang. Padahal yang diundang tadi 5 sama Rasul ya. Jadi 6. Balagul bab, maka ketika sampai di rumah orang, di depan pintu orang yang mengundang, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna hadza ittaba'ana wa inna syi'ta. Inna hadza ittaba'ana. Ini orang ngomong sama orang yang undang. Ini ada orang yang dari tadi ngikutin. Ya gitu. Fa inna syi'ta an ta'adzana lahu. Kalau engkau berkenan, izinin dia gitu kan, ikut makan tadi gitu ya. Wa in syi'ta raja'a. Jadi kalau berkenan juga dia pulang nggak apa-apa, disuruh pulang aja gitu. Kalau maka berkata yang undang itu, bala adzanu lahu ya Rasulullah, nggak apa-apa ya Rasulullah, saya izinin. Nah makanya begini, misalnya ya, saya ngundang nih saudara, terus ada yang kedua, ya udah sama tiga ikut. Terus tiba-tiba aja bilang yang lain nih, ikut aja yuk, atau lagi gue tambahkan. Jangan begitu, takutnya yang ngundang nggak siap, ya begitu. Sekalipun dia orang adaan gitu, izin dulu kalau bisa di WA gitu kan, bos, ada yang ini, ada yang mau ikut, boleh nggak? Izin dulu, jangan main bawa aja, begitu ya. Jadi kalau misalnya diundang ke si A, boleh nggak saya bawa nih, mulai ketemu orang ini, yaudah tuh temennya sekalian 2 orang, tiba-tiba, oh sekalian tuh, penuh gitu, yang ini cuma makan juga nih, kan jadi malu, kasihan orangnya yang undang, ya, nggak boleh begitu juga. Terus yang ngelihat orang jalan juga, kok mana nih? Saya bilang makan, ikut dong. Maaf nih, nanti nggak disebutin gitu kan, ngerinya, aneh nggak enak gitu kan. Ya baunya doang deh. Kalau nggak dibawa makanan sendiri di rumah, Masya Allah, jangan begitu. Selanjutnya rawaina bi sahih Bukhari wa Muslim, dalam riwayat Bukhari dan Muslim an Umar bin Abi Salamah radhiyallahu anhu qala, daripada Sayyidina Umar bin Abi Salamah. Jadi Umar ini bin Abi Salamah, Sayyidina Umar bin Abi Salamah ini berarti keponakan daripada saudara angkatnya baginda Rasulullah, karena Abi Salamah ini adalah saudara sepersusuannya baginda Rasulullah. Ya. Kalau saudara sepersusuan itu nggak boleh nikah kalau dia perempuan. Jadi benar-benar seperti adiknya benar. Jadi ini ponakan, jadi ponakannya baginda Rasulullah SAW. Kalau berkata,
kuntu gulaman, ketika aku kecil. Nah, apa namanya, Sayyidina Umar ini bilang, ketika aku kecil, fi hijrin Rasulullah SAW, aku dipangku sama Rasulullah SAW. Masya Allah, dipangku sama Rasulullah SAW. Ente kita dipangku sama Syekh aja ya, udah bangga kayak apa tahu, baginda yang mampu gitu kan. Pantas aja diceritain, paling ceritanya ambil bangga kali ya, bangku sama Rasulullah, ajar. Fakultu iyadi tatisu fis sohfah, maka tanganku ini ngacak-ngacak apa namanya, nampan di depan nih, nampan besar di depan nih. Jadi kayak seperti kita nih kalau lagi maulidan nih, nampan besar ya, makan disediain situ. Nih apa namanya, Sayyidina Umar waktu masih kecil itu, Sayyidina Umar bin Abi Salamah diajak-ajak tuh makan di depan gitu. Faqala li Rasulullah SAW, maka berkata bagi Rasulullah SAW kepada saya, ya gulam, bocah, gulam itu artinya dia, ya, bocah, ujang, gitu, cok kalau di Batak gitu, cok, bocah, ya gulam, sama Allah Ta'ala, sebut nama Allah katanya, sebut nama Allah Ta'ala, wa kullu biyaminik, dan makanlah dengan tangan kanan, ya. Wa kullu mimma yalid, dan makanlah apa yang ada di depanmu. Jangan ngambil ini, ambil no, gitu, maksud baginda gitu. Kalau yang ada aja di depannya, yang ada di depan makanan, makan, ambil. Ini gede kan lo. Yang nggak boleh, nggak boleh, gitu kan. Apalagi sambil makan. Kayak nggak ikhlas, nggak redo gitu apa yang dimakan gitu. Jadi apa aja, kalau ada di situ lontong doang, di sana ada kebuli, kita makan lontong aja dulu. Mungkin sambil dalam seret nih gitu kan. Baik gimana? Ya minta lah kalau enggak gitu ya. Jadi makan apa yang di depan kita. Wa fi riwayat fi sahih, dalam riwayat yang sahih Qol berkata, aku tuh yauman ma'a Rasulullah SAW, suatu hari aku bersama Rasulullah SAW, wa ja'altu aku min nawahi sohfa, dan aku apa namanya, makan tuh semua sisi piring apa gede, aku makan tuh, diambil semuanya, jadi diacak-acak lah begitu. Pokoknya Rasulullah, maka berkata Rasulullah kepadaku, kulu mimma yalik, makanlah apa yang ada di depan kamu, jangan ngacak-ngacak makanan semuanya diacak-acak begitu. Nah, baginda juga punya pernikahan kita. Jadi kalau makan jangan semuanya diacak-acak, makan ini, nyomot sini, gitu ya. Makan yang ada di depan aja, begitu. Jadi jangan apa namanya, turutin daripada hawa nafsu. Riwayat Nabi Sahih Bukhari wa Muslim, dalam riwayat Sahih Bukhari dan Muslim. An-Jadilah bin Suhaib qol asabina amun, suatu ketika kami ditimpa amun sanah, apa namanya, paceklik tahunan. Ma'ibni Zabir bersama Abdullah bin Zabir, farazakna, maka dikasih kami apa namanya, rezeki. Makanya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, maka datanglah apa namanya, Sayyidina Umar maksudnya Abdullah bin Umar daripada anaknya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, yamura bina wa nahnu nakul, melewati depan kami yang sedang makan, lagi makan, pacak kulit, dikasih korma nih, ada apa namanya, lagi kelaparan, dikasih korma, lagi makan nih, tiba-tiba ada lewat Sayyidina Abdullah bin Umar, ya, anaknya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Nah, terus wayakul, dan beliau berkata, la taqaribu, jangan rakus. Tuh,
Lapar sih lapar, tapi jangan hapus katanya. Fa inna Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam nahi, melarang anil ikram, orang yang dilarang kita jangan hapus kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Summa yaqul, maka dikatakan illa ayyastazina ar-rajulu akhahu, kecuali saudara kamu ngizinin. Makan banyak nih. Ya, izin dulu saudaranya nih, yang lain. Boleh gak gue makan agak banyak kan gue lapar nih, gitu kan? Boleh, kalau bilang saudara bilang boleh deh. Tapi kalau saya bilang jangan, yang lain belum mah. Udah, nanti. Nah, yang kemarin gue jelasin, ada orang yang makan segitu rakusnya, katanya bagi Rasulullah, kalau kamu baca Bismillah, buat suap-suap aja boleh cukup. Buat suap boleh cukup ke kenyang. Makanya baca Bismillah yakin. Bismillahirrahmanirrahim. Makan terus sedikit Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah sesuatu dibagi Rasulullah kenyang. Ya, begitu kita percaya nggak bagi dan Insyaallah. Insyaallah itu belum tentu juga. Ntar ada depan makanan itu makan juga. Piring. Iya. Begitu diusahakan Pak Haji. Diusahakan. Jadi kok banyak sih yang lihat ini. Tapi nggak jadinya badan ke atas doang. Tapi keluarnya banyak. Jari-jarinya banyak. Jari-jari. Masya Allah, subhanallah, tabarakallah. Riwayatnya di Sahih Muslim, an Salamah Ibnu Aqwa, daripada Salamah bin Aqwa, an rajulun aqulu inna Nabi sallallahu alaihi wasallam bi shimali, bahwasanya ada seorang lelaki yang makan di sekitaran baginda Rasulullah SAW dengan tangan kirinya. Makan di sekitaran baginda dengan tangan kirinya. Fakol, maka baginda mengatakan kullu biyaminik, makan dengan tangan kananmu, katanya gitu. Kalau berkata lelaki ini, la astati'u, nggak bisa, nggak bisa, nggak diusaha, apa namanya, nggak bisa, begitu lah. Qala lastata'ata ma mana'ahu illa kibru, enggak ada kesanggupan kamu kecuali kamu itu sombong. Dia bilang nggak bisa pakai tangan kanan, maka baginda Rasulullah sombong. Sebenarnya kamu sanggup, itulah bahasa kita ya. Fama rafa'aha illa fi, maka ketika dia mengangkat tangannya itu tangan pegangan kiri, nggak bisa masuk ke mulutnya, nggak bisa masuk. Baginda dilarang. Jadi gitu, ya. Padahal kalau kita usahain aja, karena nggak ada yang bisa diusahakan, bisa kok diusahain. Cuma dia sombong aja nih, gitu mau sombong, ya. Kan udah biasa mungkin kidal orangnya. Kata baginda, maka tangan kanan. Dia tetap pakai tangan gini, begitu mau angkat nggak bisa masuk tangannya. Kayak orang apa namanya? Itu truk. Gitu, jangan macam-macam lah. Kalau dibilang tangan kanan boleh. Ya. Lanjut. Wa mimma istadalu bihi fi zalik ma rawainahu fi sahih Bukhari, di dalam riwayat Sahih Bukhari an Abi Hurairah radhiyallahu anhu fi hadis tawil, dalam hadis yang panjang al-mustahmal ala mu'jizatin zahiratin di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atas mukjizat yang nyata bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namastadda dewa Abi Hurairah, maka Abi Hurairah itu duduk di pinggir jalan, waqa'ada ala tariqah, dan mengharap daripada orang-orang yang lewat, yastaqrahu
man marabihi al-Qur'an, mengharap pada orang yang royok untuk diajarin Al-Quran. Abu Hurairah minta diajarin Al-Quran, padahal ini cuma isyarat aja, artinya saya belum makan, minta-minta gitu ya. Cuma Abu Hurairah nggak mau ajarin saya Al-Quran dong. Dalam artian apa? Ya. Supaya Abu Hurairah diundang makan, supaya Abu Hurairah diundang makan. Semua bahasa Rasulullah SAW tidak atas khutbah baca adihim, maka Rasulullah SAW panggil itu ya Abu Hurairah ikut, itu yang juga tuh semuanya yang teman-teman kamu tuh ikut ke rumah, belum pada makan gitu kan. Tapi Rasulullah juga nggak punya, Rasulullah nggak punya makanan. Maka datanglah semua itu ke rumahnya baginda Rasulullah SAW. Warwahum ajmain, semuanya min qadahi lain wa zakarul hadis ila ana. Dari semuanya itu disuguhin sama baginda Rasulullah susu. Suruh minum sampai kenyang. Satu gelas susu disuruh minum sampai kenyang. Banyak orangnya disuruh minum satu gelas. Minum. Nah, ini begini ceritanya. Maka berkatalah Abu Hurairah, kira di Rasulullah SAW, bagiatu ana wa anta. Maka berkata Rasulullah SAW kepada Abu Hurairah, yang lain pulang lebih pedangnya, ya. Sekarang tinggal kau saya gitu. Abu Hurairah belum minum, karena nungguin dulu nih yang lain. Tinggal kau sama saya gitu. Maka Sodakta ya Rasulullah, benar ya Rasulullah, tinggal aku dan engkau. Qala fashrab, duduk dan minum. Duduk dan minum. Pokokatu fashrabtu, maka aku duduk dan aku minum. Maka dikatakan lagi Rasulullah itu udah minum. Maka Rasulullah kata lagi, israf, minum lagi. Fasyarib, maka aku minum lagi. Kata Abu Hurairah. Famazala yaqulu ishrab, maka terus diulang lagi Rasulullah, minum lagi. Cuman saya gelas, minum lagi. Artinya nggak habis itu susunya ambil gelas, satu gelas nggak habis itu susunya. Hatta sampai Sayyidina Abu Hurairah berkata, la walladzi ba'asaka bil haq, demi yang mengutus engkau dengan hak, artinya demi Allah, la ajidalahu maslakan, nggak ada tempat lagi, udah kenyang, minum susu mulu gitu kan, minum gitu, minum susu terus gelas ya, disuruh minum, taruh minum lagi, taruh minum lagi, tapi udah kenyang ya Rasulullah, udah kenyang, udah gak ada lagi. Qala Pak Arini, coba aku lihat ya Rasulullah. Dilihat Rasulullah, diberikannya Fa'ati tahur qadaha, maka aku berikan itu gelasnya kepada baginda Rasulullah SAW. Fahamadallahu ta'ala wa sanna wa syarabal fadilah, maka Rasulullah mengucap tahmid, alhamdulillahirabbil alamin, bismillahirrahmanirrahim, minum. Masih ada. Dia tadi udah habis, udah berapa kali minum, Rasulullah masih ada. Itulah bagian daripada mujizatnya baginda. Kan kemarin makanan ya, makanan ditutukin 80 orang makan kenyang, nggak habis-habis, bahkan yang nyediain makan khawatir, wah baginda nggak makan. Nah ini baginda makan, ditutupin lagi baginda, pulang baginda Rasulullah bersama sahabatnya semua, yang punya rumah datang, angkat kok berat. Pas dibuka masih utuh. Masya Allah, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gak ada duanya. Makanya kalau kita jangan putus bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
semoga kita dapat rahmat. Amin. Mudah urusan kita, ya, murah daripada rezeki kita, terang daripada hati dan pikiran kita, bersinar wajah kita, bergerak selalu untuk selalu taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ba'du. Fa inna walhamdulillah. Qad radina billahi rabban. Wa bil islami dinan. Wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Wa bil Qur'ani imaman. Wa bil Ka'bati qiblatan. Wa bil mu'minina ikhwanan. Wa tabarra'ana min kulli dinin yukhalifu dinal Islam. Wa amanna bi kulli kitabin anzalahu Allah wa bi kulli rasulin arsalahu Allah wa bi malaikatillah wa bil qadari khairihi wa syarrihi wa bil yaumil akhir wa bi kulli ma jaa bihi Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anillah ala dzalika nahya wa alaihi namutu wa alaihi nub'atsu insyaallah minal aminin alladzina la khaufun alaihim wa la hum yahzanun bi fadlika Allahumma ya